Lalu kita akan mulai belajar mengenai vektor. Jadi yang kita pelajari ini di sini adalah vektor untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan untuk dimensi lainnya. Jadi pertama kita harus mengerti apa itu vektor. Jadi vektor Jadi vektor itu adalah suatu yang mempunyai besar dan arah. Jadi mempunyai besar dan arah, gitu ya. Kalau yang biasa kita ketahui itu disebut skalar. Kalau skalar itu hanya mempunyai besar, gitu ya. Contohnya apa? Misalnya bilangan 3 misalnya, gitu ya. Atau misalnya akar 2 misalnya. Dan lainnya ya. Oke, jadi vektor mempunyai besar dan arah. Jadi lambangnya itu adalah biasanya dinyatakan dalam sebuah garis yang ruas garis yang berarah, gitu ya. Jadi contohnya misalnya dari sini ke sana. Oke. Nah, ini dari sini ke sini. Misalnya ini adalah titik S. Ini misalnya adalah titik T. Maka kalau kita mempunyai arah begini, arahnya dari S ke T, maka kita dikatakan mempunyai vektor ST, begitu ya. Nah, jadi lambangnya adalah dua buah huruf yang menyatakan pangkal dan ujung. Jadi di sini itu adalah pangkal. Jadi pangkalnya itu adalah S, dan T ini menyatakan ujung. Jadi ujungnya itu dalam hal ini adalah T, begitu ya. Nah, jadi ini menyatakan arah. Jadi arahnya itu dari S ke T. Lalu sekarang besarnya apa? Jadi di sini kita tahu bahwa arahnya itu adalah dari S ke T ya. Sekarang besarnya berapa? Nah, jadi besarnya itu adalah panjang dari ruas garisnya. Gitu ya. Jadi besarnya itu adalah panjang dari ruas garis tersebut. Ya, gitu ya. Oke. Kalau misalnya ini kita namakan sebuah huruf, jadi kita bisa namakan vektor dengan sebuah huruf. Jadi misalnya sebuah huruf A, maka ini disebut vektor A. Jadi tulisannya adalah A, terus atasnya ada panahnya. Maka kita bisa katakan bahwa vektor A itu sama dengan vektor ST. Nah, begitu ya. Oke. Sedangkan besarnya itu kita bisa tuliskan adalah seperti lambang mutlak, begitu ya. Nah, atau bisa pula lambang mutlak tapi di dalamnya ST, begitu ya. Nah, jadi ini adalah besar vektor. Oke. Jadi kita lanjut. Apa itu vektor 0 atau vektor 0, gitu ya. Jadi vektor 0 atau kadang orang sebut juga nul, gitu ya. Oke, atau bisa pula zero vektor. Oke, apa itu zero vektor, null vektor, atau vektor 0? Jadi ini adalah sebuah vektor yang panjangnya atau besarnya sama dengan 0.
Nah, begitu ya. Karena besarnya sama 0, maka dia seperti tidak mempunyai arah tertentu. Ya, soalnya tidak ada panjangnya. Oke. Lalu berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan vektor berlawanan. Bahasa Inggrisnya itu adalah opposite vector. Oke, apa itu opposite vector atau vektor berlawanan? Jadi misalnya saya punya sebuah vektor A. Jadi dari A ke B, ini sini A ya. Ini di sini B. Oke, saya punya sebuah vektor seperti begini, oke. Maka vektor yang berlawanan itu adalah vektor yang sejajar, panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi misalnya saya punya titik C di sini, oke. Lalu saya punya titik D di sini. Nah, saya bikin ruas garis. Tapi kali ini arahnya berlawanan, begitu ya. Nah, maka kita lihat bahwa ternyata panjang vektor AB itu sama dengan panjang vektor CD. Gitu ya. Nah, tetapi dikatakan bahwa AB itu berlawanan dengan CD karena arahnya beda. Maka ini adalah sama dengan negatif CD. Nah, begitu. Ya. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa vektor AB itu sama dengan vektor DC. Jadi kesimpulannya adalah vektor CD negatif CD itu sama dengan vektor DC. Nah, begitu ya. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa vektor CD itu sama dengan negatif vektor DC. Nah, begitu ya. Jadi kalau suatu vektor seperti begitu, maka dia besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Next ya. Jadi apa yang dimaksud dengan vektor yang sama? Jadi kesamaan vektor, atau equal vektor ya. Vektor. Equal vektor. Jadi besarnya sama, panjangnya sama. Jadi contoh misalnya saya punya di sini adalah P, sedangkan di sini misalnya ada Q. Saya bikin vektor PQ. Vektor PQ. Misalnya di sini itu adalah R dan di sini adalah S. Saya bikin vektor RS. Lalu misalnya saya punya sini adalah V, lalu di sini adalah W. Saya bikin vektor VW. Maka kita bisa mengatakan bahwa vektor PQ itu akan sama dengan vektor RS sama saja dengan vektor VW. Kenapa? Itu karena panjangnya sama. Jadi panjang vektor PQ itu sama dengan panjang dari vektor RS sama dengan panjang vektor VW. Dan mereka semua searah.
atau sejajar gitu ya. Jadi vektor PQ sejajar dengan vektor RS sejajar dengan vektor VW. Nah, jadi karena dua hal ini berlaku bersamaan, maka dikatakan vektornya sama. Begitu ya. Jadi vektor sama itu apabila arahnya sama dan besarnya sama. Letaknya tidak penting. Jadi ini mau diletakkan di mana juga tidak penting. Yang penting panjangnya dan arahnya sama. Begitu ya. Oke. Lalu kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan vektor sejajar? Jadi paralel vektor oke. Jadi adalah vektor yang arahnya sama vektor sejajar ya, arah sama atau berlawanan gitu ya. Terus besarnya bisa berbeda, besar dapat berbeda. Nah, oke. Contohnya apa? Contohnya misalnya begini. Misalnya ini adalah H, di sini adalah G. Oke. Di sini ya. Adalah G. Oke, saya membuat vektor GH. Oke. Lalu saya punya titik E di sini misalnya. Oh ya. Lalu saya punya di sini adalah titik F. Oke. Lalu arahnya E ke F. Lalu saya punya titik J misalnya di sini. Lalu kemudian saya punya titik K di sini. Lalu saya bikin vektor JK. Oke. Atau misalnya saya punya titik M di sini. Lalu saya punya L di sini. Saya bikin vektor LM. Oke. Arahnya ke sini ya. Oke, maka dikatakan bahwa mereka ini saling sejajar gitu ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa vektor GH itu sejajar dengan apa? Vektor EF sejajar pula dengan vektor JK dan sejajar pula dengan vektor LM. Ya, jadi semua ini adalah vektor-vektor yang sejajar. Ya, jadi arahnya bisa sama atau berlawanan, tetapi besarnya bisa berbeda. Nah, itu ya. Kalau besarnya sama bagaimana? Ya berarti dia juga bisa sejajar. Ya, tapi nanti akan masuk ke sini vektor yang berlawanan gitu ya. Kalau ada berlawanan atau bisa pula sama gitu ya. Jadi vektor sejajar itu lebih umum. Nah, sekarang berikutnya adalah vektor unit. Atau kadang orang sebut juga vektor satuan. Bahasa Inggrisnya adalah unit vector.
Nah, begitu ya. Apa itu unit vector? Jadi, vektor unit itu adalah suatu vektor. Contoh misalnya saya punya vektor P, lalu ini adalah Q, ini ya. Jadi saya membuat sebuah vektor. Nah, maka vektor unit dari PQ itu adalah PQ atau topi, begitu ya. Itu apaan? Itu adalah vektor tersebut kita bagi dengan panjangnya. Oke. Jadi vektor satuan dari suatu vektor adalah, atau vektor unit ya, adalah vektor tersebut kita bagi dengan panjangnya. Begitu. Oke ya, jadi di sini kita masih belajar tentang istilah-istilah yang akan kita pakai nantinya pada saat belajar vektor nantinya ya. Oke, berikutnya adalah mengenai vektor posisi. Jadi bahasa Inggrisnya itu position vectors. Oke, apa itu vektor posisi? Oke, jadi contohnya misalnya saya mempunyai koordinat kartesius gitu ya. Oke, saya punya koordinat kartesius misalnya. Oke, agak kurang bagus. Oke, sebentar. Oke, lebih baik ya, tapi tidak terlalu oke lah. Maka misalnya saya punya titik P di sini. Ini titik O atau 0,0. Maka dari koordinat titik P saya bisa membuat, oh ini sumbu Y ya, dan ini sumbu X. Saya bisa membuat sebuah vektor OP gitu ya. Oke, saya bisa membuat sebuah vektor OP. Jadi vektor OP itu adalah vektor posisi dari titik P gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya titik R, saya juga bisa membuat sebuah vektor posisi yang dinamakan vektor OR. Jadi vektor OR adalah vektor posisi dari titik R. Jadi apa itu vektor posisi? Vektor posisi itu adalah vektor yang ditarik dari 0,0 ke titik yang dimaksud. Jadi misalnya vektor posisi dari titik P, berarti tarik vektor dari 0,0 ke titik P, gitu ya. Maka dinamakan vektor OP. Kadang orang singkat itu menjadi vektor yang huruf kecil begitu ya. Jadi misalnya vektor OP orang singkat jadi vektor P kecil. Vektor OR orang singkat menjadi vektor R kecil. Nah, gitu ya. Jadi ini hanya supaya lebih mudah saja. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya adalah vektor basis. Jadi vektor basis. Nah, apa itu vektor basis? Jadi misalnya kita punya koordinat kartesius, oke. Kita punya koordinat kartesius, oke. Saya gambar kurang bagus, mohon dimaafkan.
Nah, oke, sama ini. Oke. Nah, oke, coba supaya lebih bagus sedikit ya. Ya, kurang. Oke, jadi saya punya sebuah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y, oke. Dan saya juga bisa mempunyai sebuah vektor satuan. Pakai warna hijau aja ya. Punya vektor satuan, oke, searah sumbu X, oke. Maka di sini sangat jelas ini adalah koordinat 0,1 ya. Oke, karena di sini 0,0. Sedangkan di sini sangat jelas ini adalah koordinat 1,0. Oke. Maka vektor yang warna merah ini orang itu biasanya sebut sebagai vektor J. Karena vektor satuan, maka topi ya. Sedangkan yang hijau ini itu orang sebut vektor I. Vektor I, oke. Karena vektor satuan, maka topi begitu ya. Oke. Jadi kalau kita mengatakan 3i, oke, maka gambarnya akan menjadi seperti begini. Oke, vektor 3i ya. Ini 1 buah i, 2 buah i, 3 buah i. Begini ya. Nah, jadi vektor seperti begini. Oke, ini adalah vektor 3i. Ya, vektor 3i. Kalau vektor 4j, oke, kalau vektor 4j, maka gambarnya seperti begini nih. Oke, y-nya maka 1j, 2j, 3j, 4j, oke, seperti begini. Oke, ini yang warna hijau ini adalah vektor 4j. Oke, vektor 4j. Maka kalau kita mempunyai sebuah titik namanya titik 3,4. Jadi misalkan saya punya titik P adalah 3,4. Maka titik P 3,4 itu misalnya di sini. Apa ya? Oke, saya gambarkan. Satu, dua, tiga. Oke, sini 3. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini 4. Oke, ini adalah titik P 3,4. Ini Y, ini X ya. Oke, ini titik 0,0. Maka ini vektor P ini bisa diperoleh dari kombinasi 3i, oke, dan 4j. Ini apa? 4j. Maka vektor posisi OP, vektor posisi OP, atau bisa kita singkat jadi vektor P kecil,
Oke, vektor P kecil itu bisa kita tulis menjadi kombinasi linear dari 3i, oh maaf, i-nya saya lupa kasih vektor sama j-nya ya. Kasih vektor. Oke, jadi bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari 3i ditambah 4j. Oke. Tetapi karena i itu adalah titik vektor posisi dari titik 1,0, maka kita bisa tulis dia menjadi vektor kolom, menjadi 1,0 10 begini, dan vektor j itu adalah vektor posisi dari 0,1, kita tulis jadi vektor kolom 0,1. Oke, maka kalau dikalikan maka menjadi begini. Oke, maka kalau dijumlahkan maka menjadi begini. Nah, oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya suatu vektor itu bisa kita tulis menjadi suatu vektor kolom. Misalnya vektor A ini kita tulis jadi apa nih? Misalnya A1 sama A2, atau bisa kita tuliskan pula menjadi kombinasi linear dari vektor satuan ya. Jadi A1i ditambah A2j. Jadi suatu vektor tuh bisa tulis dalam dua notasi ya. Bisa vektor kolom. Oke, jadi bisa berbentuk vektor kolom seperti ini. Bisa pula dalam bentuk seperti begini. Ini berarti di dalam bentuk kombinasi linear IJ ya. Nah, oke. Sampai di sini mungkin paham ya. Oke, kita bisa lanjut kembangkan ini untuk dimensi 3 ya. Jadi kalau untuk dimensi 3 bagaimana? Jadi kalau untuk dimensi 3 maka berarti saya tuliskan. Jadi apabila untuk dimensi 3, maka berarti vektor i itu adalah 100, vektor j adalah 010, dan vektor k itu adalah 001. Jadi ini adalah yang sejajar dengan sumbu x, ini sumbu y, dan ini adalah sumbu z. Ya. Bagaimana cara kita menggambarkan 3 dimensi 3? Jadi kita pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu sumbunya. Jadi langsung contoh saja. Jadi misalnya kita mau menggambarkan vektor K ya. Oh, jangan vektor K. Vektor P. Titik P ya. Itu misalnya adalah 3,2,4. Maka berarti kita akan menggambarkan sumbunya terlebih dahulu. Jadi sumbunya itu adalah sumbu x. Pilih 0,0 misalnya di sini ya. Ini 0,0. Lalu sumbu x-nya itu ke sana. Gitu ya. Jadi ada sumbu x. Lalu sumbu y itu adalah yang mendatar ke kanan.
Oke, jadi seperti itu. Dan yang Z adalah yang ke atas. Oke. Nah, seperti begini. Kalau kita perhatikan di sini itu adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Berarti X-nya itu 3 gitu ya. Jadi kalau X-nya 3, maka ini 1 2 3. Di sini X-nya 3, oke. Y-nya 2, 1 2, oke, Y-nya 2. Dan Z-nya adalah 4. 1 2 3 4. Oke ya, 4. Jadi langkah pertama kita harus membuat seperti ada balok begitu ya, ada balok. Oke. Jadi ini kita bikin sejajar mungkin ya, bikin sejajar. Gini, oke. Nah, mungkin ini pakai putus-putus saja biar lebih jelas. Gini, oke, sejajar, dan ini juga sejajar. Maka ini seperti berada pada bidang XY gitu ya, pada lantai, intinya begitulah, lantai. Nah, sekarang berarti karena dia 3,2, berarti pertama dia jalan ke mengitari sumbu X. Jadi 1 2 3. Lalu kemudian dia harus jalan ke kanan sebanyak 2 petak. 1 2. Sampai di sini, lalu dia harus naik 4 petak. 1 2 3 4. 4 petak begini ya. Nah, maka di sini kita bisa gambarkan seperti apa? Nah, ini kita titikkan dulu. Ini adalah P gitu ya. Oke, jadi kita gambarkan baloknya begini. Ini tinggi baloknya, itu tingginya adalah 4 gitu ya. Nah, jadi ini akan tarik ke sana dan ini akan tarik ke sana. Ini nampak seperti balok begitu ya. Nah, maka ini adalah vektor OP. Gitu ya. Oke. Jadi ini sangat jelas adalah titik OP ya. Vektor OP ya. Jadi kita telah berhasil menggambarkan vektor OP. Jadi vektor OP gitu ya. Nah, oke, mungkin mau satu contoh lagi. Oke, satu contoh lagi. Bagaimana kalau kita menggambarkan vektor posisi untuk titik Q, yaitu 6, negatif 4,8 gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa ini adalah X, Y, Z. X itu kan ke depan gitu ya, Y itu ke kiri kanan, jadi ini nanti ke kiri, Z nya ke atas. Maka kita bisa pilih misalnya titiknya di sini, misalnya titik O gitu ya, 0,0 ya. Oke, kita bikin sumbu X. Jadi X nya harus 6. Jadi bisa dikira 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, lewat sedikit nggak apa-apa. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke. Lalu Y-nya itu ke kiri. Nah, tapi kita tak, oke, kita bikin kiri. Negatif 4 dah. Ini kira-kira saja. Oke, ini ke sana sedikit, lewat sedikit nggak apa-apa. Oke, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke. Lalu kemudian Z-nya itu ke atas sebanyak 8. Oke, 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aduh, ngepas banget ya. Oke, kita turunin sedikit. Oke. Nah, oke. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8.
Oke, lewatin sedikit. Oke. Oke, di sini 8. Nah, maka kita mulai gambar. Jadi menelusuri oke, saya belum kasih nama sumbu. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Jadi ini Y di sini, makanya di sana ya negatif Y ya. Oke, jadi dia menelusuri X-nya 6, dia 1 2 3 4 5 6 sampai di sini, oke. Di sini, lalu kemudian dia naik dia ke kiri 4 ya. Oke, ke kiri 4, 1 2 3 4 ke sini. Oke, maka ini bisa ditarik ke sana. Oke, ini adalah ini ya. Oke, lalu kemudian 8 sampai di sini, lalu naik 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sini. Maka ini kita tandai. Jadi ini adalah titik Q. Oke. Maka kita mulai menggambarkan baloknya. Oke, jadi ini bikin baloknya. Oke. Mulai kelihatan ya. Oke, jadi ini ke 8. Oh, nggak ngepas ya. Oke. Oh, keliru ya. Saya ini yang ke 8. Nah, ini berarti ke kiri 4 peta. Nah, harusnya ke sini dia. Begitu ya. Oke, sudah dapat baloknya. Ini biar nampak. Nah, oke, maka vektornya adalah dari titik O ke Q gitu ya. Nah, jadi ini adalah vektornya gitu ya. Nah, jadi ini adalah titik vektor O Q gitu ya. Vektor O Q. Oke, jelas ya. Jadi oke, kita akan belajar tentang panjang vektor. Jadi panjang atau panjang vektor ya, itu nama lainnya sama aja dengan besar vektor. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah vektor A, itu misalnya adalah A1, A2, maka panjang vektor A itu adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Oke. Kalau kita di dimensi 3, misalnya vektor A-nya itu adalah A1, A2, dan A3, maka panjang vektor A itu adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat gitu ya. Oke, contohnya bagaimana? Misalnya saya mempunyai vektor A adalah misalnya 2 negatif 1. Maka panjang vektor A itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Jadi jika dihitung, ini 2 kuadrat 4, ini 1, maka diperoleh akar 5. Ya. Contoh nomor 2, misalnya saya punya vektor P, misalnya adalah 3i dikurang j ditambah 4k.
Maka panjang vektor P itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, jadi kalau dihitung ini 9 ditambah 1 ditambah 16, maka akan diperoleh akar 26. Jadi begitu ya. Oke, bagaimana dengan vektor satuan? Oke, jadi misalnya tentukan vektor satuan dari soal nomor 1. Oke, kita tahu vektor satuan itu adalah vektor dibagi panjang ya. Jadi yang dari nomor 1 dan 2 ya. Ini nomor 3. Oke, jadi untuk yang nomor 1 ini vektor A ini, vektor satuan dari A itu adalah vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Artinya sama saja dengan 1 per panjangnya dikalikan dengan vektor A ya. Oke, dikalikan dengan vektor A. Maka ini akan menjadi 1 per akar 5 dikalikan dengan vektor A-nya itu 2 negatif 1. Jika dikali masuk, maka akan jadi 2 dibagi akar 5 negatif 1 per akar 5. Dirasionalkan 2 per 5 akar 5 negatif 1 per 5 akar 5. Begitu ya. Oke, untuk yang vektor P juga sama ya. Jadi kita langsung saja seper panjangnya dikalikan dengan vektornya. Oke, jadi panjangnya itu akar 26. Kita kalikan dengan vektornya adalah 3i dikurang j ditambah 4k. Maka ini akan menjadi 3 per akar 26i dikurangin 1 per akar 26j ditambah dengan 4 per akar 26k. Ya. Nah, ini kalau dirasionalkan maka jadi 3 per 26 akar 26i dikurangin 1 per 26 akar 26j ditambah 4 per 26 akar 26k. Oke, ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Yang lainnya sudah bagus. Oke. Nah, yang ini sama-sama dibagi 2 atas bawah, pembilang dan penyebut 2 per 13 akar 26. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.